nggak sih, aku kan biayain adikku juga, aku capek. Ya sabar ya nak, ya ya istiqomah aja gitu, jalanin aja dulu ya sekarang, soalnya kan mengingat kebutuhan kamu juga kan gitu, jadi kamu harus sabar aja gitu. Tapi apa aku cari jalan pintas saja gitu? Jalan pintas itu ya cepat, tapi risikonya ya harus besar juga gitu ya, kamu harus pikirin dulu baik-baik gitu ya. Sekarang kan kamu kerja sambil kuliah, itu dulu kamu jalani gitu. Aku tahu kok kamu orang yang kuat gitu, jadi kamu harus tetap semangat ya. Udah deh, aku udah nggak tahu mau apa. Aku udah kerja sampai larut malam, terus proses PP adik aku juga kayak gitu, tahu kan? Dan aku kan yakin aku gitu. Udah deh, aku udah nggak tahu mau apa. Aku udah kerja sampai larut malam, terus proses PP adik aku juga kayak gitu, tahu kan? Dan aku kan yakin aku. Ya sih, udah deh kita istirahat dulu, kan udah larut malam juga nih. Kita mau tutup juga nih, Ya udah udah deh, beres. oke, ayo kita. Oke, sampai ketemu ya besok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat ya Allah. Kak, kata Bu Ida di sekolah tadi, dia nanyain kapan aku bisa bayar uang study tour. Soalnya deadline-nya Senin, dia bilang. Kamu study tour lagi? Kok study tour lagi? Ini kan yang pertama. Aku emang pernah study tour. Masalahnya kakak belum gajian gitu loh. Kakak gimana mau biayain kamu? Kakak aja SPP-nya belum bayar. Tolong diusahain ya Kak, please. Ini soalnya terakhir kalinya aku sama teman-teman aku bisa study tour. Lid, kakak belum gajian, kakak udah pulang kerja sampai larut malam gini, kakak belum gajian, terus kamu minta tiba-tiba study tour lagi gitu. Kamu tuh gak pernah gitu loh ngertiin kakak gimana gini. Kakak capek, Lid. Loh, kan aku nggak pernah study tour. Sejak kapan aku study tour? Emang aku ada minta uang study tour ke kakak? Emang aku pernah minta uang study tour? Ya udah deh, ntar kakak usahain aja. Yana, ngapain kamu di sini sendirian? Gak apa-apa, aku baik-baik aja cuma. Kenapa? Bilang aja. Kamu tahu kan aku lagi kerja part-time sekarang. Terus aku punya adik juga, dan kita berdua tuh cuma udah kita berdua doang gitu di dunia ini. Dan ayahku tuh kayak semalam dia tuh baru tiba-tiba tuh dia tuh kayak nanyain kan pas video gitu. Ya udah aku nggak tahu gitu nah, terus kan kayak gaji aku kan cuma 1 juta doang gitu loh. Aku harus masih ada biaya bayar kayak bayar listrik, terus bayar kelas studi dia, terus kita harus bayar juga SPP gitu kan, harus gajinya aku nggak tahu mau cari uang di mana lagi gitu loh. Aku udah nggak ada uangnya, aku bingung banget. Turut prihatin ya. Aku ada solusi. Aku ada sarannya buat kamu. Daripada kamu bingung-bingung gini, aku ada kenalan. Temanku ini dia jago kripto. Kamu mau belajar dari nol bisa. Coba dulu. Aku udah kayak dengan gitu tuh aku udah nolak gitu loh. Maksudnya emang kamu benar-benar pasti kalau aku kayak gini udah benar-benar gitu. Aku nggak. Coba dulu, siapa tahu minggu depan kamu dapat untung dari uang modal yang kamu masukkan sedikit gitu. Emang kamu bisa pasti? Pasti. Temanku dia udah berpengalaman dalam kripto itu. Coba dulu. Terus aku nanti hubungin teman kamu lagi gitu. Ya, nanti aku kirimin nomornya ke kamu biar kamu bisa belajar dari temanku ini. Tapi aku belum pernah pakai gitu loh, maksudnya kamu bisa. Nanti dia ngajarin kamu dari nol. Pasti bisa. Aku uangnya baru Berapa? 1 juta tuh, aku masih Bisa. gitu. Ya,
bisa 1 juta, bisa 1 Tapi kamu tahun bisa bulan mastiin depan nggak? jadi 2 juta, bisa pasti. Ya udah deh, ya udah deh. Aku coba nanti kamu coba nawar-nawar kamu aja. Aku duluan ya, aku mau makan dulu sama teman. Tumben murung dari kemarin, kenapa? Enggak apa bu, aku baik-baik aja. Enggak, cuma masalah biasa. Hati-hati, jangan sampai HP itu nungguin kamu. Tetap jaga-jaga ya. Oh ya, itu ibu ada pesanan es jeruk. Ibu pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa mulu? Kenapa sih kak? Dari tadi bisa banget main handphonenya. Kenapa nggak diangkat Kamu aja, coba? diam, kamu diam gitu loh. Kakak capek banget. Loh, dari aku cuma kerja. nanya. Siapa tahu aku bisa bantu. Kakak tuh pinjol, Lid. Kakak tuh pinjol. Seriusan kakak pinjol? Kok bisa sih kak pinjol? Buat apa emang duitnya? Ya kakak nggak punya pilihan lain, Lid. Kakak masukin uangnya semua tuh di kripto. Kakak tahu apa soal kripto? Kenapa bisa-bisanya kakak masukin duit kakak semuanya ke kripto? Kakak nggak punya pilihan gitu. Kita tuh yatim piatu, Lid. Kita nggak punya uang. Terus kakak biayain kamu sendiri gitu loh. Aku cuma punya uang 1 juta doang hasil dari kerja kakak kemarin, gaji kakak kemarin. Emang kita bisa hidup dengan uang segitu doang gitu? Ya kan Nggak udah harus bisa. pinjol, kan bisa ada opsi lain. Kenapa harus pinjol? Ya kakak harus pinjam supaya bisa ningkatin saham kakak di kripto. Kalau nggak kayak gitu gimana kita bisa cepet kaya, Lid? Emang ada yang langsung kaya pakai kripto? Ya ada. Kakak lihat kok banyak kasusnya kayak gitu. Kata siapa? Siapa yang bilang kakak kayak gitu? Ya ada teman kakak gitu. Kok mau percaya aja sih sama orang? Kakak tuh mau aja sih dibodoh-bodohin? Ya kakak nggak tahu. Kakak nggak punya pilihan, Lid. Kita tuh miskin. Kakak capek lihat kerja, gak ada uang. Kita tuh harus kalau nggak main kakak kan nggak main kripto, kita kapan kaya gitu loh. Kakak juga nggak main kripto juga, kita bisa aja berusaha, nggak harus main kripto. Ya Allah kak, ngapain sih main kriptoan? Tapi kakak udah terlanjur nih pinjol apa-apa. Terus ini kayaknya yang nelfon kakak ini tuh orang-orang dari pinjol itu loh. Kakak harus gimana ya? Kakak hubungin teman kakak juga nggak aktif-aktif. Kakak harus gimana? Kakak udah pinjol. Kakak udah pinjol tuh udah banyak banget, Dit. Kakak pinjol 100 juta. 100 juta? Seriusan? Gila, kenapa kita nggak ngomongin ini dulu sih kak? Kenapa harus pinjol? Kenapa kakak nggak ngomongin ini dulu sama aku? Kamu studi tour, terus kita bayar listrik, terus belum lagi uang SPP kamu dan sebagainya. Kakak ngomongin kayak gimana lagi ke kamu, Lid? Ya tapi kan nggak harus pinjol, nggak harus ikut kriptoan gitu lah. Ngapain sih? Kalau kakak nggak ngerti ngapain main gituan? Kan kalau gagal begini kita yang rugi juga. Kakak udah minjem 100 juta tapi apa? Mana hasilnya? Ya katanya kalau kakak pakai kripto, kakak bisa cepet kaya gitu loh. Karena teman kakak juga gitu kok. Ya itu kata mereka, itu mah emang udah rencana mereka buat bodoh-bodohi kakak. Terus ini gimana? Coba kalau telepon lagi deh temen kakak itu. Dia nggak angkat, ya. Ini gimana dong ini? Sumpah kak, aku nggak ngerti lagi deh sama kakak. Bisa-bisanya
masalah gede kayak gini kamu nggak bilang ke aku. Ada pinjol lagi. Tahu ah, ini kan gue capek. Nah, Apa? soalnya turun kemarin. Kenapa bisa turun? Aku nggak tahu, padahal aku udah ikut bimbel yang udah kamu bilang itu lagi, aku udah ikut semuanya, terus aku udah pinjol lagi 100 juta kemarin. Aku udah nggak ada uang, Mak. Mana dong nih? Kamu udah gak ada uang, coba pinjol lagi deh. Tapi emang kalau aku pinjol tuh bisa kayak buat aku bakal naik gitu sahamnya untuk kedua kalinya gitu. Bisa. Jika kamu pinjol lagi, naikin saham bisa itu. Terus aku ikut bimbel lagi gitu, aku Ya nggak usah ikut bimbel lagi, kan kamu udah tahu caranya kan main saham. Coba kamu pinjol, kemudian hasil dari pinjol itu kamu masukkan ke kripto. Siapa tahu tapi aku udah gak punya grafiknya naik tuh. kalau aku pinjol aku udah punya utang tuh loh. Nah aku kak, tapi kamu bisa jamin gitu? Ya kalau aku nggak bisa jamin, kan tergantung kamu cara mainnya gimana kalau mau naikin grafik tuh. Tapi ada kemungkinan nggak kalau sama aku naik, kalau aku coba buat? Mungkin bisa. Jadi aku harus pinjol gitu lagi. Iya, kalau misalnya kamu punyanya itu dari kripto itu bisa buat bayar lunasin utang-utang itu. Ya udah deh, aku pinjam lagi deh pinjolnya. Ya udah coba lagi aja. Usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Coba dulu. Ya. Ada apa sih? Kayaknya sibuk banget. Cerita deh, kalau ada masalah cerita aja. Emang boleh ganjil? Karena saya aku kayak bikin orang gitu Tenang dulu, coba tenang. aku kemarin kan kita kan habis gajian tuh kemarin. Oh itu ya. Aku gaji uang simpanan tabungan itu aku kayak masih di TikTok gitu loh. Tapi kayak temanku tuh kayak katanya ini bakal kayak saham kamu bakal naik kok gitu kan. Tapi ini lihat nih, nama aku turun, aku gimana gitu. Aku hubungin dia tapi dia nggak angkat gitu. Gimana nih? Uang aku sempat di situ. Saya aku gimana? Astagfirullahaladzim. Yana, seharusnya kamu jangan ambil tindakan seperti itu, kan bukannya yang sudah aku sampaikan. Kalau misalnya ambil yang seperti kegiatan seperti kripto dan juga pinjol, itu hasilnya memang instan, tapi risikonya itu kan kamu tanggung sendiri gitu. Kalau kamu untung ya keuntungannya juga nggak halal. Seharusnya kamu harusnya tahu gitu. Mungkin kamu fokus Aku harus dulu. gimana? Aku kan kamu tahu kan aku kan lagi piatu, aku cuma sendiri. Aku harus biayain adik aku, harus biayain kosku dan sebagainya. Aku harus kayak gimana gitu? Aku nggak punya jalan lain selain harus di situ aku. Aku tahu kamu punya banyak kebutuhan gitu, adik kamu dan kamu biaya kos kamu, kuliah kamu gitu, makanya kamu juga kerja kan sambil kuliah gitu. Tapi kalau misalnya kamu masih belum cukup untuk itu, ya aku nggak bisa bantu apa-apa gitu dengan masalah kamu ini ya. Mungkin aku akan kasih bantu untuk kamu cari kerjaan tambahan gitu, untuk bisa bayar pinjol kamu. Temanku Pak. Emang iya? Aku nggak bisa. Aku harus cari kerjaan kemana ya gimana? Ini loh maksudnya aku nggak bisa dihubungin gitu loh. Ini aku gimana? Saham ini aku hilang semua aku di sini gitu.
Sekarang mungkin yang aku bisa kasih saran ya, kamu harus tabah gitu dengan semua ini gitu. Karena kamu telah berani berbuat ya, kamu harus berani juga bertanggung jawab gitu atas semua ini gitu. Jadi sekarang ya udah, kamu harus terima padanya. Ya kamu cari solusi untuk itu, dan aku sebagai teman kamu gitu, ya aku akan kasih kamu pekerjaan tambahan gitu. Kamu sabar ya gitu. Aku juga udah ngelakuin pinjaman orang juga 30 juta, kita mau masukin ke sini gitu loh. Udah, mungkin itu saja sih yang bisa aku kasih tahu. Nah, semangat ya, Yana. Kak, gak apa-apa, kita bisa ngerasain masa ini bareng-bareng. Kakak nggak harus nanggung ini sendirian. Tahu Lid, tabungan kita semua udah habis Lid. Uang masih dari payah kakak kemarin udah masuk. Iya, aku ngerti Kak, aku ngerti. Nih, aku masih ada tabungan. Nggak banyak sih, cuma siapa tahu bisa ngebantu ngurang-ngurangin utang pinjol kakak. Terus Usaha bisa. Lid itu buat kamu sekolah aja, udah kakak bisa kerja lagi kalau kakak usahain supaya bisa lunasi semua utang pinjol tuh. Gak apa-apa, kakak pakai aja. Kakak yang lagi perlu sekarang, aku bisa nanti aja. Kakak bisa pakai. Terus sekolah kamu gimana? Kamu butuh sekolah gitu? Iya, nanti aku bisa bikinin itu nanti. Ini sekarang bisa kakak pakai buat melunasi utang kakak. Ya, Oke. ngurangin lah. Udah ya, kita mulai ulang ya Lid. Insya Allah semuanya kita bisa lalui. Maafin kakak ya Lid. Aku juga minta maaf ya kak. Kemarin aku maksain kakak buat nyari duit untuk uang study tour aku. Sama-sama ya Lid. MUI sendiri mengatakan bahwa semua jenis kripto ini hukumnya adalah haram. Maksudnya tidak boleh. Tapi bahasa dari fatwanya saya masih ingat, khusus kripto yang memang memiliki underlying yang jelas, maka ini ibaratnya diakui sebagai komoditas. Kripto, ini kita bahas kripto lah ya, belum Bitcoin dulu ya, yang mana di dalamnya termasuk ya Bitcoin. Kalau MUI tadi atas dasarnya bahwa kripto itu ada unsur perjudian, ada unsur horor ini penipuan. Sebab kita tidak tahu fluktuatifnya itu berdasarkan apa dan lain sebagainya. Ini akhirnya dikatakan haram. Lah LBM NU Jogja ini memiliki pandangan yang lain. Memiliki pandangan bahwa bertransaksi kripto ini hukumnya adalah boleh. Mengingat apa? Mengingat sebenarnya kalau orang yang paham betul tentang kripto itu ada underlying-nya. Ada dasar yang dijadikan sebagai fluktuasi nilai kriptonya, yaitu berdasarkan hukum pasar yang berupa supply and demand itu.